Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah penuh makna. Pagi itu, seorang gadis muda melangkah masuk ke bank mewah dengan pakaian lusuh dan tas robek di tangannya. Tatapan sinis langsung menusuknya dari segala arah. Pegawai mencibir. Nasabah lain menjauh. Tak satu pun tahu bahwa gadis miskin itu membawa kekuatan yang bisa mengguncang seluruh bangunan megah itu. Hingga akhirnya, ia pingsan di tengah ruangan, dan wajah manajer bank mendadak pucat, seperti melihat hantu dari masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa gadis itu? Dan mengapa seluruh bank seolah membungkuk saat kebenaran terungkap? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksimu untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara pagi itu terasa begitu hangat, namun langkah Raina justru dingin dan ragu. Di balik dinding kaca bening sebuah bank terbesar di jantung kota, ia berdiri mematung. Mengenakan baju lama yang mulai pudar warnanya dan tas jinjing berbahan kanvas yang sudah berserabut, ia terlihat seperti bayangan dari kehidupan keras yang tak semua orang berani jalani. Gedung bank itu megah. Pegawainya berdasi, nasabahnya bersetelan jas dan gaun mahal. Aroma parfum mahal menyebar, berpadu dengan suara sepatu hak tinggi dan ketikan cepat dari meja teller. Semua terasa asing bagi Raina. Tapi ia melangkah juga. Dengan kepala tegak, ia masuk melewati pintu otomatis, tanpa menyapa siapapun. Sekilas, semua kepala menoleh. Seorang satpam di dekat pintu memandangnya curiga. Beberapa pegawai yang sedang lalu lalang saling berbisik sambil menahan senyum. Bagi mereka, Raina tak pantas berada di tempat semewah ini. Wajahnya polos, rambutnya diikat seadanya, dan sandal jepit yang ia kenakan tak cocok dengan marmer mengilap lantai itu. Namun, Raina tetap berjalan perlahan menuju kursi tunggu. Ia duduk di pojok ruangan. Tak menunduk, tak takut. Tapi jelas terlihat, ia menyembunyikan sesuatu. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai wanita muda dengan baju formal dan name tag bertuliskan, Dina, berjalan mendekat. Dina sempat mengamati Raina dari kejauhan. Lalu, dengan suara sedikit tinggi, ia membuka percakapan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nada suaranya terdengar sopan, tapi matanya memancarkan ketidakpercayaan. Raina tersenyum lembut. Pagi, saya mau ambil uang. Untuk keperluan penting. Dina melirik tajam ke arah tas Raina, lalu ke pakaian lusuh yang dikenakan gadis itu. Ibu, maksud saya, Mbak punya rekening di sini? Tanyanya ragu, masih setengah percaya. Tanpa bicara panjang, Raina mengeluarkan sebuah buku tabungan dari dalam tasnya. Ia sodorkan dengan tangan gemetar, tapi sorot matanya tetap teguh. Dina menerimanya dengan ragu, membuka lembarannya perlahan, dan sesaat, ekspresinya membeku. Saldo di dalam tabungan itu membuat mulutnya nyaris ternganga. Namun dengan cepat, ia mengatur ekspresinya kembali. Dina lalu menatap Raina dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan mencari celah kesalahan. Mau ambil berapa? Tanyanya datar. Cukup banyak, jawab Raina lirih. Tapi pasti, saya butuh uang itu untuk urusan keluarga. Dina tampak tak percaya. Ia meletakkan buku tabungan itu di atas meja kecil di sampingnya, lalu bersedekap. Mbak, untuk jumlah sebesar itu, biasanya nasabah datang dengan identitas tambahan. Apalagi kalau belum pernah transaksi besar sebelumnya. Raina masih tersenyum. Tapi dari caranya menghela napas, terlihat jelas ia sedang menahan rasa. Saya sudah lama menabung di sini. Kalau perlu verifikasi, silakan cek data saya. Data kami memang lengkap. Tapi, maaf ya, Mbak, tampilannya agak mencurigakan. Biasanya kami tidak proses jumlah sebesar itu tanpa konfirmasi manajer, ujar Dina sambil berbalik hendak pergi. Raina memanggil, kalau begitu, tolong panggil manajernya.
Dina berhenti. Ia menoleh dengan mata sempit. Panggil manajer? Untuk kamu? Bisiknya sinis, tapi cukup keras untuk didengar beberapa orang. Beberapa nasabah mulai melirik. Ruangan itu, yang tadinya riuh dengan transaksi, kini pelan-pelan berubah menjadi panggung diam-diam yang menyoroti Raina dan sikap meremehkan dari para pegawai. Dina berjalan pergi, tapi sebelum itu ia sempat berbisik rekannya. Lihat tuh, gaya lusuh minta ketemu manajer. Pasti mau buat masalah. Raina mendengar, tapi ia tetap diam. Ia genggam tas lusuhnya erat-erat. Tak satu pun dari mereka tahu di balik penampilan sederhananya, ia menyimpan satu kebenaran yang akan membalikkan semua prasangka. Dan saat manajer itu keluar dari ruangannya, segalanya berubah. Langkah sepatu kulit Pak Rizal terdengar mantap menyusuri lantai marmer yang mengilap. Pria paruh baya itu adalah manajer cabang bank tersebut. Dikenal tegas, profesional, dan jarang terlihat emosional. Namun pagi ini, suasana di dalam bank mulai berbeda. Dari kejauhan, ia bisa melihat kerumunan kecil yang perlahan mengerucut di dekat ruang tunggu depan. Di tengahnya, seorang gadis muda berpenampilan lusuh berdiri dengan wajah tenang. Di sampingnya, teller bernama Dina menatap sinis ke arah lain. Pak Rizal menghampiri dengan langkah cepat. Ia melirik Dina sekilas, lalu menatap Raina yang menunduk ringan. Selamat pagi, saya Rizal, manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar ramah, tapi netral. Sikap profesionalnya masih berdiri sebagai pagar antara prasangka dan tugas. Raina mendongak perlahan, menatap mata sang manajer tanpa ragu. Saya ingin menarik dana dari tabungan saya, tapi teller menolak memprosesnya. Katanya saya harus langsung ke manajer. Pak Rizal melirik Dina, yang buru-buru menjelaskan dengan suara cepat. Iya, Pak. Soalnya permintaannya jumlah besar. Tapi, penampilannya membuat kami ragu. Takutnya ada penipuan. Pak. Sudah diverifikasi? Tanya Pak Rizal datar. Belum, Pak. Karena ya, lihat saja sendiri, Pak. Tatapan Pak Rizal kembali beralih ke Raina. Kali ini ia menunduk sedikit. Kalau boleh tahu, berapa jumlah dana yang ingin ditarik? Raina menyebutkan nominal itu tanpa ragu. Dan seketika, mata Pak Rizal sedikit membelalak. Ia tak langsung bicara. Ia menghela napas dan mengulurkan tangan. Boleh saya lihat buku tabungannya? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raina menyodorkannya. Pak Rizal membuka lembaran itu perlahan. Setiap angka yang tertera di saldo membuat alisnya terangkat lebih tinggi. Dalam hatinya, dia mulai merasa ada yang tak beres. Bukan karena Raina salah, tapi karena semua orang yang berada di bank ini telah salah menilainya. Ia memandang Raina lebih lama, kini dengan sorot berbeda. Tapi sebagai manajer, ia tetap harus melakukan prosedur. Saya minta identitas resmi, KTP atau kartu lain yang bisa kami cocokkan. Raina mengeluarkan kartu identitas dari dompet kecil yang sudah lusuh. Pak Rizal menerimanya, memeriksanya seksama, dan di sanalah titik itu mulai berubah. Nama di kartu itu bukan nama biasa. Ada 2 huruf kecil yang tertera di bagian belakang nama, pemilik saham mayoritas. Tangan Pak Rizal perlahan menegang. Ia mendongak, menatap wajah Raina dengan mata yang tiba-tiba berkaca. Telinganya mendengung. Dunia seolah berhenti bergerak selama beberapa detik. Ia terdiam. Beberapa detik itu cukup untuk membuat darah di wajahnya surut. Pak Rizal memandang Raina lekat-lekat, seperti mencoba mencocokkan ingatan lama dengan kenyataan hari ini. Raina. Rahmawati? Suaranya kini sangat pelan, seolah tak percaya. Raina hanya mengangguk sekali. Matanya tak berubah. Datar. Tenang. Tapi sorotnya tajam seperti bilah pisau yang menyayat hati orang yang pernah meremehkannya. Pak Rizal langsung berdiri tegak. Ia menutup buku tabungan itu perlahan, kemudian membungkuk sedikit. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dina yang berdiri di samping langsung pucat. Pak, maksudnya, dia siapa?
Pak Rizal tidak menjawab langsung. Ia malah menyuruh salah satu staf untuk memanggil kepala layanan dan petugas medis. Segera, bawa teh hangat juga. Dan siapkan ruang khusus. Ruangan menjadi sunyi. Rasa penasaran mulai menjalar seperti kabut pagi yang masuk diam-diam. Beberapa nasabah yang tadi bersikap dingin kini mulai memperhatikan Raina dengan tatapan baru. Ada yang mulai membuka gawai mereka, seakan mencoba mencari siapa Raina sebenarnya. Dina masih berdiri di tempat, bingung dan gugup. "Pak, saya tidak tahu. Saya cuma..." Pak Rizal menoleh pelan. Dia bukan hanya nasabah. Dia adalah cucu dari pendiri bank ini. Dan saat ini, beliau adalah pemilik mayoritas saham kita. Dunia seakan berhenti. Jantung Dina berdegup begitu kencang hingga rasanya seperti akan meledak. Wajahnya langsung berubah. Sekujur tubuhnya membeku, dan ia menunduk, tak sanggup menatap mata siapapun. Beberapa pegawai yang ikut menyaksikan mulai melangkah mundur. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Bahkan nasabah di ruang tunggu pun tampak menggeleng pelan, menyadari mereka baru saja menjadi saksi atas sebuah ketidakadilan besar. Tapi Raina masih berdiri dengan tenang. Bahkan saat semua mata kini memandangnya penuh rasa bersalah dan hormat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan duduk kembali ke kursi ruang tunggu. Tak berkata apa-apa, hanya diam. Namun diamnya seperti dentuman petir bagi orang-orang yang tadi sempat menertawakannya. Salah satu staf membawa teh hangat. Kepala layanan datang tergesa, membawa dokumen dan perangkat portabel untuk verifikasi data. Petugas medis pun menghampiri, mengecek kondisi Raina yang memang terlihat kelelahan. "Maafkan kami, Bu," ucap salah satu staf senior dengan suara bergetar. "Tak apa," jawab Raina pelan. "Saya hanya ingin ambil uang saya, tidak lebih." Pak Rizal berdiri di sampingnya, menunduk dalam. "Kami semua sangat menyesal. Ini tidak seharusnya terjadi." Raina tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. Penampilan bukan tolok ukur kehormatan seseorang. Dina masih berdiri di sudut, terdiam. Ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ingin minta maaf, tapi tubuhnya lemas. Ia tahu ucapan apapun tak akan menghapus kesalahannya tadi. "Pak Rizal," suara Raina tenang namun tegas, "saya ingin proses ini dilanjutkan. Tapi setelah itu, saya minta evaluasi terhadap sistem layanan kalian. Jika saya, pemilik saham, bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan orang lain yang memang benar-benar tidak dikenal?" Pak Rizal mengangguk. "Dengan izinmu, Bu Raina, kami akan lakukan evaluasi menyeluruh." Dalam waktu singkat, meja teller itu berubah menjadi ruang pelayanan VIP. Semua staf mendadak siaga, wajah-wajah mereka penuh penyesalan. Bahkan satpam yang tadi hanya memandangi Raina dengan sinis kini berdiri tegak, menjaga area dengan penuh hormat. Namun Raina tidak datang untuk dilayani seperti ratu. Ia hanya ingin keadilan. Setelah semua dokumen ditandatangani dan transaksi diproses, Raina berdiri. Ia tak berkata banyak. Hanya satu kalimat yang menggema sebelum ia melangkah pergi. "Jangan biasakan mengukur harga seseorang dari pakaiannya." Langkahnya pelan, tapi kokoh. Tak satu pun berani menatap matanya. Tak satu pun berani mengeluarkan kata. Ruang itu hening. Ruang itu penuh rasa malu. Ruang itu kini jadi saksi. Betapa satu tindakan meremehkan bisa mengungkap siapa sebenarnya manusia yang paling berharga di antara kita. Hari itu, dunia di dalam bank mewah tersebut seolah terbalik. Nama Raina, yang selama ini tak pernah muncul di papan nama, tak tercetak di brosur investor, dan tak terdaftar sebagai pelanggan prioritas yang sering dilayani dengan senyum palsu, tiba-tiba menjadi pusat segalanya. Suara kasir tak lagi terdengar. Tawa-tawa pegawai di sudut ruang kini lenyap seperti kabut tersapu matahari. Setelah Raina keluar dari ruang tunggu, seluruh pegawai bank dikumpulkan oleh Pak Rizal di ruang rapat kecil di lantai 2. Suasana di ruangan itu kaku, dingin.
Tak ada suara, kecuali detik jam dinding yang terus berdetak tanpa peduli betapa kaku napas semua orang. Pak Rizal berdiri di depan dengan wajah serius. Raina Rahmawati, katanya memulai, dengan nada berat, adalah satu dari 2 pemegang saham tertinggi bank ini. Beliau tak suka dipamerkan, tak pernah meminta hak istimewa. Tapi hari ini, kita semua telah mempermalukan diri kita sendiri. Seketika, semua kepala menunduk. Dina duduk paling depan, tapi terasa seperti duduk di ujung jurang. Hatinya remuk. Ia mengingat satu demi satu kata-kata kasar yang ia ucapkan pada Raina. Pandangan merendahkan, cibirannya, gestur tangannya, bisikan kerekan kerja yang seharusnya tak pernah dilontarkan, kini semua menyerangnya balik seperti cambuk yang menyayat jiwa. Beliau hanya ingin mengambil uangnya, lanjut Pak Rizal dengan nada bergetar. Tapi kita malah menyambutnya dengan prasangka, dengan arogansi. Seolah-olah kita punya hak menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Beberapa staf mulai terisak pelan. Kita pikir kita pintar menilai orang dari pakaian, suaranya meninggi, dari jenis sepatu, dari gaya bicara. Tapi hari ini, semua itu dihancurkan hanya dengan satu identitas. Satu wajah yang telah menyelamatkan bank ini ketika nyaris bangkrut 5 tahun lalu. Semua pegawai kini mendongak pelan. Ada yang menutup mulutnya karena terkejut. Ada yang memejamkan mata, merasa malu dan tak layak berada di ruangan yang sama. Ya, kata Pak Rizal lebih pelan. Rainalah yang saat itu menyuntikkan dana pribadi dari warisan kakeknya untuk menyelamatkan aset bank ini dari lelang massal. Ia tak minta disebutkan namanya. Ia tak minta jabatan. Ia hanya bilang, jaga bank ini agar bisa jadi tempat aman bagi rakyat kecil yang ingin menyimpan harapan. Dina meneteskan air mata. Bahunya berguncang. Ia tak lagi peduli siapa yang melihat. Hatinya terbakar oleh penyesalan yang terlalu dalam. Namun pertemuan itu belum selesai. Pak Rizal menatap semua staf satu persatu, kemudian berkata, hari ini saya akan tanda tangani surat keputusan. Semua staf, tanpa kecuali, akan mengikuti pelatihan pelayanan dari awal. Tidak peduli jabatan atau masa kerja. Tidak ada pengecualian. Kita akan bersihkan budaya ini sampai ke akar. Seketika ruangan penuh gumaman pelan. Dan kamu, Dina, ucap Pak Rizal tanpa menoleh. Tapi semua mata langsung menatap perempuan yang kini gemetar di kursinya. Ia berdiri perlahan. Air matanya sudah membasahi pipi. Saya siap menerima apapun, Pak. Suaranya pelan, penuh gemetar. Saya sudah bersalah. Tidak manusiawi. Tidak layak. Pak Rizal menarik napas panjang. Keputusan akhir akan disampaikan siang ini. Tapi sebelum itu, saya ingin kamu sendiri menemui Raina. Bukan untuk sekedar minta maaf, tapi untuk memahami apa yang sudah kamu rusak. Dina tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian kembali duduk dengan tubuh lemas. Tangannya menggenggam tisu yang kini basah. Sementara itu, Raina duduk sendirian di ruang perawatan kecil yang disiapkan untuk nasabah prioritas. Tapi ia tak membutuhkan semua itu. Kursi empuk, meja kayu jati, karpet lembut, semuanya terasa kosong. Ia hanya menatap jendela besar di depannya, di mana sinar matahari menembus perlahan, menyinari rambutnya yang hitam terurai. Terlintas bayangan sang kakek, sosok tua yang dulu mengajarkannya arti kehormatan. Allah tidak menilai dari pakaian, tapi dari isi hati, begitu kata beliau. Jangan jadikan kemewahan sebagai ukuran. Jadilah seperti sumur dalam, tak terlihat tapi memberi hidup. Pintu diketuk perlahan. Raina menoleh. Pak Rizal masuk lebih dulu, membungkuk sopan. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan bahwa hari ini tak jadi luka yang membekas dalam. Raina mengangguk. Saya tak apa-apa, Pak. Tapi luka bukan karena saya dihina, tapi karena ada sistem yang membiarkan itu jadi biasa. Pak Rizal menunduk. Saya janji, itu akan diubah.
Hari ini juga. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar dari lorong. Dina masuk dengan wajah penuh air mata. Ia tak membawa apapun. Tak ada dokumen. Tak ada alasan. Hanya dirinya yang utuh dan penuh sesal. Bu Raina. Suaranya pecah. Raina menatapnya. Tatapan kosong yang penuh makna. Saya mohon maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya meremehkan. Saya memperlakukan ibu seperti bukan manusia. Potong Raina pelan, namun tajam. Dina langsung berlutut. Saya tidak minta ibu memaafkan saya. Tapi, setidaknya izinkan saya menebus ini. Saya siap kehilangan pekerjaan. Tapi saya tak ingin kehilangan rasa hormat saya sebagai manusia. Ruangan itu sunyi. Hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Raina menatap Dina lama. Lalu dengan suara rendah ia berkata, minta maaf itu mudah. Tapi belajar dari kesalahan, itu yang berat. Saya tak butuh kata-kata. Saya butuh perubahan. Dina mengangguk berkali-kali. Saya bersumpah. Saya akan belajar. Saya akan berubah. Pak Rizal hanya diam. Namun dalam diamnya ada keputusan yang sudah bulat. Setelah itu, Raina berdiri. Ia mengenakan kembali tas lusuhnya. Namun kali ini, tak ada satupun yang menganggap tas itu jelek. Tak ada yang menilai pakaian longgar itu sebagai tanda kemiskinan. Karena mereka tahu yang paling berharga dari Raina bukan saldo rekeningnya. Bukan sahamnya. Tapi hati dan sabarnya. Dan sejak hari itu, nama Raina tak lagi hanya terdengar di ruang rapat direksi. Tapi menjadi simbol di antara para staf. Tentang bagaimana satu kesalahan bisa jadi pelajaran berharga. Jika kita mau belajar, dan tak mengulanginya lagi. Hari-hari setelah insiden itu, wajah dan nama Raina menjadi pembicaraan diam-diam di antara semua lapisan staf. Bukan hanya karena ia pemegang saham terbesar, tapi karena ia telah memperlihatkan luka yang selama ini tersembunyi di balik senyum layanan, dasi panjang, dan sistem sopan santun artifisial yang hanya berlaku untuk mereka yang berpakaian indah. Bank itu seolah disapu badai sunyi. Tak ada yang berani bersenda gurau keras-keras. Tak ada yang berani menatap sinis nasabah dengan penampilan sederhana. Bahkan satpam yang biasanya bersikap acuh kini menyambut setiap orang dengan tangan menempel di dada dan senyum tulus, meski kadang kikuk. Pelatihan ulang pun dimulai. Ruang rapat lantai 3 yang biasa dipakai untuk presentasi kinerja kini diisi dengan pelatihan empati, kepekaan sosial, dan keadilan pelayanan. Dihadiri oleh semua, mulai dari teller, satpam, bagian kebersihan, hingga supervisor pelayanan prioritas. Dina duduk di barisan depan, kali ini bukan sebagai senior, tapi sebagai murid. Hari pertama pelatihan, ruangan itu gelap. Hanya ada layar besar di depan. Ditampilkan video pendek tentang seorang pemulung tua yang diabaikan saat meminta tolong di bank. Semua pegawai di video itu adalah aktor. Tapi situasinya terasa familiar. Terlalu familiar. Beberapa peserta mulai menggigit bibir, menggenggam tangan mereka sendiri. Sebagian lain menunduk, menahan rasa bersalah yang belum tuntas. Video ini, ucap trainer dari divisi pelatihan pusat, bukan fiksi. Ini kenyataan yang dihadapi oleh ratusan orang setiap hari. Mereka datang dengan harapan. Tapi kita menjemput mereka dengan prasangka. Sebuah kalimat muncul di layar. Berapa nilai manusia di matamu, jika ia tak membawa kartu emas dan parfum mahal? Kalimat itu terasa seperti palu yang memecahkan kaca besar di hati para pegawai. Sementara pelatihan berjalan, di ruang kerja direksi, Pak Rizal duduk memandang selembar foto tua yang ditemukan oleh salah satu staf arsip. Foto itu diambil hampir 2 dekade lalu, menampilkan seorang pria tua dengan setelan sederhana, memegang tangan seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian putih dan topi lebar. Itu adalah foto pendiri bank, Tuan Rahmawan, dan cucunya, Raina kecil. Pak Rizal mengelus wajah pada foto itu. Ia masih ingat jelas. Dahulu, saat bank ini hendak dijual ke pihak asing karena keterpurukan ekonomi,
Hanya satu orang yang datang membawa harapan. Raina, gadis yang saat itu baru berusia 17 tahun. Ia datang dengan dokumen warisan, dengan mata yang tenang tapi tegas. Ia menandatangani dokumen suntikan dana penyelamatan Ban tanpa banyak bicara. Lanjutkan perjuangan kakek saya, ucapnya waktu itu. Bangun Ban yang bukan hanya aman, tapi adil. Tapi tahun demi tahun berlalu. Kebaikan itu memudar di telan budaya pelayanan selektif. Senyum hanya untuk mereka yang bersaku tebal. Hormat hanya untuk nama besar. Dan kini, semuanya diputar balik. Hanya oleh langkah kaki gadis yang dulu datang diam-diam, dan kini kembali untuk menegur dengan sikap tenang, bukan teriakan. Di tempat lain, Raina duduk di sebuah kedai kecil dekat pasar. Ia menyesap teh hangat sambil menatap orang-orang berlalu lalang. Topi lusuh masih menempel di kepalanya. Tas kanvas masih tergantung di kursi. Tak ada yang tahu siapa dia. Tak ada yang peduli. Dan Raina menyukai itu. Ia mengamati seorang ibu parubaya yang menghitung uang receh untuk membayar teh. Seorang pedagang mainan membenahi lapak kecilnya sambil menggendong bayi di punggung. Seorang anak kecil dengan baju sekolah robek berlari mengejar gerobak es. Dunia di luar gedung-gedung tinggi begitu jujur. Tak peduli gelar. Tak peduli saham. Di sini, yang dihargai adalah kerja keras dan senyum yang tak dibuat-buat. Itulah mengapa Raina lebih sering berada di tempat-tempat seperti ini dibanding ruang VIP. Ia ingin tetap terhubung dengan kenyataan. Karena di tempat beginilah, keputusan besar tentang keadilan dilahirkan. Siang itu, sebuah amplop berwarna gading dikirim ke kantor pusat bank. Di dalamnya, hanya ada satu lembar surat bertuliskan tangan. Tulisan itu tegak rapi, dengan tinta hitam. Kepada seluruh jajaran direksi dan staf pelayanan. Terima kasih telah memberi saya pelajaran hari itu. Saya tidak datang untuk menguji kalian. Tapi Allah mempertemukan kita dalam ujian yang sebenarnya. Kalian boleh menyusun ulang sistem, memperbaiki pelatihan, mengganti seragam dan membentuk sikap baru. Namun, semua itu akan percuma jika tidak dimulai dari hati. Saya tak ingin perlakuan istimewa, tapi saya ingin keadilan menjadi layanan paling dasar di tempat ini. Karena suatu saat, saya bisa saja datang kembali, tanpa nama, tanpa identitas, dan tanpa saldo. Dan jika hari itu tiba, saya ingin tahu, apakah kalian sudah benar-benar berubah? Raina Rahmawati. Surat itu dibacakan dalam pertemuan bulanan. Tak satu pun yang bersuara setelah itu. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Pak Rizal menggenggam surat itu erat-erat. Ia tahu, dunia baru akan dimulai dari lembaran ini. Tapi lembaran itu bukan kertas. Itu hati manusia. Minggu berikutnya, sebuah perubahan kecil mulai terlihat. Setiap nasabah yang masuk, tanpa kecuali, disambut dengan salam. Tak peduli ia mengenakan jas atau kaos oblong. Tak peduli sepatu kulit atau sandal jepit. Satpam yang dulu bersandar kini berdiri tegap. Teller yang dulu memasang wajah datar kini berusaha mendengar, bukan hanya memproses. Dina, meski tidak dipecat, dipindahkan ke cabang yang lebih kecil di pinggir kota. Di sana, ia menjalani pelatihan lapangan secara langsung. Ia duduk berdampingan dengan nasabah-nasabah dari kalangan menengah bawah. Ia mengunjungi rumah-rumah nasabah UMKM, mencatat kebutuhan mereka, dan mendengarkan cerita mereka. Suatu hari, saat hujan turun deras, Dina berteduh di sebuah warung kecil. Di sana, ia melihat seorang perempuan tua menyerahkan buku tabungan kepada anaknya, sambil berkata, "Tabungan ini bukan tentang uang, nak, tapi tentang harapan." Kata-kata itu menghantam dirinya seperti gelombang besar. Dina menunduk dan menangis dalam diam. Ia sadar, perubahan tak bisa hanya dari pelatihan, tapi dari luka. Luka yang menyesak, yang mengikis ego, dan menumbuhkan kesadaran baru. Dan semua itu telah dimulai karena satu gadis. Gadis lusuh dengan tas usang, yang pernah dihina,
tapi memilih membalas dengan keteguhan dan kasih. Matahari belum terlalu tinggi ketika Raina kembali menginjakan kakinya di halaman sebuah bangunan kecil bercat putih yang terletak jauh dari pusat kota. Di depannya, tak ada karpet merah, tak ada pegawai yang menyambut, hanya pagar besi berderit saat dibuka dan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ini bukan kantor pusat, bukan pula cabang elit. Ini adalah salah satu cabang kecil bank itu, tempat orang-orang kecil menyimpan harapan besar dalam bentuk receh, keringat, dan doa. Di tempat seperti inilah, Raina merasa dekat dengan suara rakyat yang sesungguhnya. Ia berjalan masuk tanpa pengawalan, hanya ditemani suara langkah kakinya sendiri. Pakaian yang ia kenakan pun masih sama sederhana, kemeja abu-abu longgar, celana bahan yang warnanya mulai memudar, dan sandal hitam yang bagian solnya sudah tipis. Sesampainya di dalam, ia langsung disambut oleh aroma kayu lama dan senyum seorang pria tua yang duduk di belakang meja resepsionis. Tak mengenalinya. Dan itu justru membuat Raina tersenyum lega. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara parau namun hangat. Raina mengangguk pelan. "Saya hanya ingin melihat pelayanan di sini sebagai nasabah biasa." Pria itu tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. "Silakan, Mbak. Nomor antrean bisa diambil di sebelah." Seketika, Raina mengerti. Disinilah akar dari bank itu. Tempat di mana ia bisa kembali menjadi tak dikenal, tanpa dibungkus gelar, tanpa disorot status. Ia duduk di kursi tunggu, di samping seorang ibu muda dengan anak kecil yang sedang tidur di pangkuannya. Di seberangnya, seorang buruh bangunan tampak memandangi layar ponselnya sambil menunggu giliran. Tak ada yang tahu siapa dia. Dan Raina menikmati itu. Sementara itu, di kantor pusat, Pak Rizal berdiri di depan jendela lantai 5, memandangi lalu lintas ibu kota yang sibuk. Di meja kerjanya, tergeletak laporan hasil evaluasi sistem pelayanan pasca kejadian Raina. Di halaman terakhir, tertera skor indeks empati staf, meningkat 37% dalam waktu kurang dari 1 bulan. Namun, di balik angka-angka itu, Pak Rizal tahu, yang sesungguhnya berubah bukan hanya sistem, tapi hati manusia di dalamnya. Ia membuka laptop, mengetik sebuah email baru. Kepada Raina Rahmawati. Subjek, Rencana Forum Kesetaraan Nasabah. "Bu Raina, izinkan saya mengusulkan satu inisiatif baru, pembentukan Forum Kesetaraan Nasabah, yang akan melibatkan komunitas marginal sebagai bagian dari pengawasan pelayanan bank kita. Saya percaya, perubahan sejati hanya akan hidup jika suara mereka diangkat dari tempat-tempat yang paling senyap. Jika Ibu berkenan, saya ingin mengundang Ibu sebagai pembicara dalam peluncurannya. Tanpa nama, tanpa gelar, hanya dengan kisah dan keberanian Ibu. Hormat saya, Rizal, manajer cabang utama." Pak Rizal menatap layar sejenak, lalu klik kirim. Dalam hatinya, ia tahu, benih-benih perubahan yang ditanam Raina sedang tumbuh, perlahan namun pasti. Di cabang kecil itu, Raina akhirnya dipanggil. Ia berjalan ke meja teller dengan langkah ringan. Di balik kaca, seorang perempuan muda dengan jilbab warna pastel menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Mbak. Silakan, mau transaksi apa hari ini?" Raina menatapnya sebentar. "Saya ingin menarik dana. Jumlahnya tidak terlalu besar, tapi ini penting." "Baik, Mbak. Boleh saya lihat buku tabungannya?" Raina menyerahkan buku tabungan itu tanpa satupun rasa ragu. Sang teller menerimanya, memeriksa cepat, lalu senyumnya mengembang tanpa berubah. "Terima kasih, Mbak Raina. Kami akan bantu proses sekarang juga. Mohon ditunggu sebentar ya." Tak ada cibir, tak ada pandangan curiga, tak ada sinis. Raina mengangguk. "Terima kasih, Mbak. Pelayanan di sini sangat baik." Sang teller tampak tersipu. "Kami hanya menjalankan tugas, Mbak." Raina tahu, ini bukan sekadar tugas, tapi cerminan jiwa. Dan ia tahu,
Perubahan itu nyata. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi datang ke alamat rumah kecil Raina di pinggiran kota. Di dalamnya, undangan dari bank, peluncuran forum kesetaraan nasabah, dengan tema pelayanan tanpa pandang wajah. Surat itu ditulis dengan hormat dan ketulusan. Tapi Raina tak langsung menjawab. Ia berjalan keluar rumah, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Di jalan setapak itu, anak-anak bermain layangan, ibu-ibu menjemur pakaian, dan para bapak duduk bersenda gurau di warung kopi. Ia tahu, inilah wajah-wajah yang perlu didengar. Bukan hanya dalam seminar, tapi dalam pelayanan nyata. Hari peluncuran forum itu pun tiba. Aula besar bank dipenuhi orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai, nasabah prioritas, perwakilan UMKM, hingga komunitas pedagang pasar. Tapi tidak satu pun dari mereka tahu. Raina duduk di barisan paling belakang, mengenakan pakaian sederhana, tanpa tanda pengenal. Ia datang bukan sebagai pemilik saham, tapi sebagai saksi dan penjaga nurani. Pak Rizal naik ke podium, membuka acara dengan pidato singkat namun penuh makna. Pelayanan adalah tentang mata yang melihat bukan hanya dompet, tapi juga luka. Telinga yang mendengar bukan hanya keluhan, tapi juga cerita. Dan tangan yang bekerja bukan karena gaji, tapi karena hati. Semua orang terdiam. Kemudian, sebuah slide ditampilkan. Terima kasih, Raina Rahmawati. Bukan karena sahammu, tapi karena keberanianmu. Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Beberapa orang saling bertanya, siapa Raina? Dia pemilik bank. Yang mana orangnya? Tapi Raina tak bergerak. Ia tetap duduk di belakang, tersenyum kecil. Lalu perlahan berdiri, keluar dari ruangan sebelum namanya kembali menjadi gelar. Sebelum dirinya kembali dikekang oleh status. Di luar, angin sore berembus pelan. Ia melangkah ke trotoar, lalu berhenti sejenak di depan gerobak penjual es. Bang, katanya, es cendol satu ya. Penjual itu menatapnya sebentar, lalu tertawa. Siap, Mbak. Gula merah atau gula aren? Raina tersenyum. Gula aren, yang manis, tapi tetap asli. Dan di balik kesederhanaan itu, berdiri satu nama yang dulu mereka lupakan. Tapi kini tak akan mereka abaikan lagi. Pagi itu, langit mendung seperti menyimpan beban. Angin bertiup pelan, membawa kabut tipis yang menyelimuti atap-atap rumah di pinggiran kota. Di sebuah rumah kayu sederhana, terdengar suara burung perenjak bersahutan. Di balik jendela, Raina duduk memegang selembar surat dari kantor pusat bank yang baru dikirimkan semalam. Kali ini bukan undangan, tapi keputusan. Raina diminta hadir dalam rapat internal tertutup direksi. Bukan sebagai narasumber, bukan sebagai pemilik saham, tapi sebagai saksi langsung dan evaluator perubahan budaya kerja pasca insiden penghinaan yang ia alami. Sejenak, Raina terdiam. Tatapannya tak lepas dari amplop putih itu. Di sisi lain meja, secangkir teh panas sudah dingin sejak tadi. Di balik ketenangannya, hati Raina kembali terusik. Karena meski bank itu telah berubah wajah, luka-luka kecil yang selama ini disembunyikan masih menyisakan perih yang tak terlihat. Ia pun berdiri, meraih tas kanvasnya, dan untuk kesekian kali, mengenakan pakaian sederhana yang selalu membuatnya nyata. Bukan untuk menantang siapa-siapa, tapi untuk menguji apakah benar perubahan itu lahir dari hati, atau hanya permukaan yang mudah luntur oleh waktu. Sesampainya di kantor pusat, Raina langsung diarahkan oleh satpam ke ruang lantai 8. Tapi kali ini, berbeda dari kedatangannya sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada sorot mata merendahkan. Bahkan satpam itu membungkuk ringan, dengan ketulusan yang belum pernah Raina lihat sebelumnya. Silakan masuk, Bu Raina. Sudah ditunggu. Terima kasih, ucap Raina pelan. Di dalam ruang rapat, semua direksi telah duduk di tempat masing-masing. Di antara mereka, Pak Rizal berdiri,
menyambut Raina dengan senyum yang sungguh-sungguh. Di sampingnya, duduk Dina, dengan wajah tegang tapi tulus. Ia tampak berbeda. Wajahnya kini lebih bersih, tidak lagi tersamar oleh riasan tebal. Tatapannya lembut, penuh rasa bersalah yang sudah berubah menjadi semangat untuk memperbaiki. "Silakan duduk, Bu Raina," ujar salah satu komisaris utama. Raina mengangguk. Ia menempati kursi yang sebelumnya hanya diisi oleh tamu kehormatan dalam forum tertutup. Tapi kali ini, kehormatan itu tak dibangun dari nama, tapi dari luka dan kebenaran. Pak Rizal membuka rapat dengan suara tenang. "Hari ini, kita tidak bicara target, tidak bicara profit. Kita bicara tentang akar," katanya sambil meletakkan dokumen laporan di meja. "Dan akar itu adalah pelayanan. Bukan pada siapa yang dilayani, tapi bagaimana cara kita melayani." Beberapa kepala mengangguk pelan. 1 bulan sejak insiden memalukan itu, kita telah mengubah sistem. Tapi sistem tidak akan hidup kalau orang di dalamnya tidak ikut berubah. Dan karena itulah hari ini, Bu Raina hadir. Bukan untuk memberi penilaian, tapi untuk mengingatkan kita, siapa sebenarnya yang kita layani setiap hari. Ruang itu hening. Lalu perlahan, Raina berdiri. Ia tidak membawa catatan, tidak membuka lembaran. Tapi kata-katanya mengalir pelan, namun menembus seperti air menetes ke batu. "Waktu saya dihina di depan teller, tidak ada yang berdiri membela," ucapnya. "Tapi saya tidak marah karena itu. Saya hanya berpikir, berapa banyak orang lain yang mengalami hal serupa, tapi tidak punya posisi untuk didengar." Semua mata tertuju padanya, termasuk Dina, yang kini menunduk, dengan jari-jari tangan saling menggenggam. "Saya punya saham. Tapi tidak semua orang punya kekuatan untuk bicara. Kebanyakan memilih diam, terluka, lalu pergi. Dan saat itu terjadi, bukan hanya nasabah yang hilang, tapi juga nurani lembaga ini." Pak Rizal tampak menghela napas berat. Komisaris utama mencatat sesuatu. Sementara suara Raina terus berlanjut, lebih dalam. "Saya tidak meminta kalian menghafal slogan baru. Saya tidak minta setiap teller menyebut nama saya dengan sopan. Saya hanya minta buka mata, buka hati. Saat seseorang datang dengan pakaian kumal, jangan ukur nilainya dari kain itu. Karena bisa jadi, dia punya nilai lebih besar dari saldo rekening yang paling tebal." Ruang itu sunyi. Sampai akhirnya, suara tangis pelan terdengar dari sisi kanan. "Dina." Ia berdiri perlahan, lalu menatap Raina dengan mata yang berkaca. "Bu Raina, boleh saya bicara?" Raina mengangguk. Dina menarik napas dalam. "Hari itu, saya membuat ibu merasa terhina. Dan setelah saya pindah ke cabang kecil, saya melihat wajah-wajah yang dulu pernah saya abaikan. Mereka bukan orang yang punya saldo besar, tapi mereka punya cinta, kerja keras, dan kepercayaan. Saya salah, tapi saya ingin terus belajar." Ia berhenti sejenak, lalu mengambil sebuah map dari tasnya. "Saya menyusun dokumen rencana layanan untuk nasabah kecil dan lansia. Program ini bukan instruksi siapapun. Ini hasil dari semua cerita yang saya dengar dari lapangan. Dan saya harap bisa jadi awal perbaikan nyata." Ia menyerahkan dokumen itu pada Pak Rizal, yang menerimanya dengan anggukan serius. Semua direksi menatap Dina, tak lagi dengan pandangan mencemooh, tapi dengan penghormatan pada keberanian mengakui kesalahan, dan tekad untuk berubah. Raina hanya menatap, matanya berkaca, tapi bibirnya tersenyum kecil. Senyum yang membawa kelegaan, bahwa luka yang dulu ia pendam, kini telah menjadi jembatan perubahan. Beberapa minggu kemudian, program pelayanan setara resmi diluncurkan. Dalam program itu, setiap teller dan pegawai wajib melakukan 1 kali kunjungan dalam sebulan ke rumah nasabah non-prioritas. Mereka akan mendengarkan, mencatat, dan membantu langsung, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai manusia.
Dina menjadi pemimpin program itu. Dan hari pertama peluncuran, ia datang ke sebuah rumah semi permanen di pinggir bantaran sungai. Di sana, ia disambut oleh seorang nenek tua yang duduk di kursi bambu, memegang buku tabungan lusuh. "Nak," kata sang nenek, "kamu dari bank?" "Iya, Nek. Saya Dina. Mau bantu perbarui data dan lihat kebutuhan simpanan." Nenek itu tersenyum. "Dulu saya takut ke bank. Takut dimarahi karena saya cuma nabung 10.000. Dina menunduk. Hatinya perih. Tapi ia menggenggam tangan si nenek. "Sekarang, gak ada lagi nasabah kecil, Nek. Semua yang datang adalah yang berhak untuk dihormati." Dan dari sanalah, perubahan itu menyebar. Bukan dari meja rapat, tapi dari rumah-rumah sederhana. Dari suara yang dulu tak pernah didengar. Semua itu karena satu kejadian. Satu luka. Dan satu nama yang akhirnya mengubah wajah sebuah lembaga besar menjadi lembut dan manusiawi. Raina. Ia tak pernah tampil di baliho bank. Tak pernah diwawancara di televisi. Tapi kisahnya hidup di hati setiap staf yang pernah memandang sebelah mata. Dan selama hati-hati itu terus berubah, maka ia tak perlu berdiri di atas panggung. Karena ia telah menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Hari mulai senja ketika Raina tiba di sebuah desa kecil di kaki gunung. Udara segar menyapu wajahnya. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu dari tungku-tungku rumah penduduk. Tak ada sinyal ponsel. Tak ada dering notifikasi. Hanya suara jangkrik. Anak-anak berlari membawa layangan. Dan suara beduk dari musala kecil di ujung jalan. Desa itu bukan tempat asing baginya. Di sanalah sang kakek, Rahmawan, dulu mengajarkan makna, memiliki, tanpa harus, memamerkan. Tempat di mana uang hanya jadi alat, bukan ukuran harga diri. Tempat di mana nama keluarga mereka tak pernah diucapkan dengan kebanggaan, tapi dengan tanggung jawab. Raina tidak datang sebagai pewaris. Ia datang sebagai cucu dari seseorang yang pernah dipercaya warga untuk menyimpan tabungan mereka di bawah bantal bambu, karena dulu bank terlalu jauh. Ia datang untuk memenuhi janji lama, membuka akses perbankan ke desa yang pernah memberi makna pada hidup keluarganya. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima surat dari kepala desa. Isinya sederhana. "Bu Raina yang terhormat, kami mendengar bahwa pelayanan bank Ibu kini merata hingga ke daerah kecil. Jika berkenan, kami mohon dibantu untuk membuka layanan di desa kami. Warga di sini sudah terlalu sering ditolak. Takut masuk bank karena dianggap tak layak. Tapi kami ingin belajar. Kami ingin tumbuh. Hormat kami. Pak Udin, Kepala Desa Kalisongo." Surat itu membuat hati Raina menghangat. Ia tahu, jika pelayanan yang ia perjuangkan hanya menyentuh gedung megah di kota, maka perjuangannya belum selesai. Pagi berikutnya, ia langsung menyusun tim kecil dari Bank Pusat untuk berangkat ke Kalisongo. Tak ada perintah resmi, tak ada konferensi pers. Hanya satu mobil operasional berisi 3 orang. Raina, Dina, dan satu staf muda bernama Hario, lulusan baru yang pernah menulis esai penuh empati tentang pelayanan di balik senyum. Perjalanan ke desa itu tak mudah. Jalan terjal, berlumpur, dan sempit. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. "Disinilah letak ujian pelayanan," kata Raina sambil tersenyum dari balik jendela mobil. Bukan saat duduk di balik meja, tapi saat harus berjalan di jalan berlubang demi mendengar satu suara. Sesampainya di desa, mereka disambut warga dengan ramah. Anak-anak menyambut dengan sorakan. Ibu-ibu membawa bakul berisi pisang rebus dan singkong, serta tawa ringan yang tulus. Tak ada spanduk, tak ada pengeras suara. Hanya tangan-tangan yang ingin dijabat, dan mata-mata yang ingin didengar. Pak Udin mempersilakan mereka duduk di balai desa. Di sana, beberapa warga sudah menunggu. Ada yang mengenakan sarung, ada yang membawa cucian, bahkan ada nenek yang datang hanya karena ingin melihat ban yang katanya ramah pada orang seperti dirinya. Dina membuka pembicaraan. "Bapak, Ibu, kami datang bukan membawa formulir,
tapi membawa telinga. Silakan bercerita. Apa yang Bapak Ibu rasakan selama ini tentang bank? Seorang petani tua angkat tangan. Saya pernah ke bank di kota, Mbak. Tapi saya ditanya surat-surat yang saya bahkan gak paham isinya. Waktu saya bilang mau buka rekening, mereka tanya penghasilan tetap. Saya kan petani. Gak tentu tiap bulan. Lalu saya disuruh pulang. Seorang ibu rumah tangga menimpali, saya cuma mau nabung uang hasil jualan gorengan. Tapi waktu saya tanya ke Satpam Bank, dia bilang minimal setorannya harus banyak biar gak kena potongan. Ya saya mundur. Mbak. Mata Dina mulai berkaca. Semua cerita itu seperti gema dari masa lalu. Suara-suara yang dulu tak ia dengar saat bekerja di balik kaca teller. Suara yang dulu hanya dianggap gangguan, kini datang sebagai guru. Raina mencatat setiap kata. Kemudian ia berdiri. Bapak, Ibu, mulai hari ini, kami akan hadir di desa ini seminggu sekali. Kami akan buka layanan tabungan tanpa batas minimal. Kami akan bantu buatkan kartu tanpa perlu datang ke kota. Dan yang terpenting, kami akan bawa pelayanan yang melihat Bapak Ibu sebagai manusia, bukan nominal. Suara tepuk tangan spontan menggema. Beberapa warga terlihat berkaca-kaca. Salah satu nenek bahkan memeluk tangan Raina sambil berkata pelan. Dulu saya kira hanya orang kota yang bisa punya tabungan. Ternyata, kami juga berharga. Dan Raina menjawab sambil memeluknya. Yang berharga bukan uangnya, Nek, tapi perjuanganmu untuk menyisihkannya. Hari-hari berlalu. Setiap Rabu, tim kecil itu datang ke Kalisongo. Mereka membuka meja kecil dari triplex, laptop dengan jaringan satelit, dan printer portable. Warga datang bergantian, membawa uang dari hasil panen, jualan, bahkan simpanan di celengan bambu. Tak ada yang ditolak. Tak ada yang ditanya, berapa besar. Anak-anak pun diajari cara menabung. Mereka diberi buku tabungan kecil berwarna cerah, bertuliskan, setiap rupiah punya cerita. Dan dari situlah, kisah itu menyebar. Desa-desa lain mulai mengirim surat ke kantor pusat, meminta hal yang sama. Pelayanan yang adil, yang merangkul, bukan menyaring. Pak Rizal, yang awalnya hanya mendukung dari jauh, kini turun langsung ke lapangan. Ia mengajak beberapa manajer cabang lainnya untuk melihat sendiri bagaimana Raina bekerja. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pelukan dan kesabaran. Suatu malam, saat langit Kalisongo penuh bintang, Raina duduk di teras rumah kepala desa. Pak Udin menyeduh kopi, lalu duduk di sampingnya. Bu Raina, katanya pelan, dulu saya kira bank itu milik orang kaya. Tapi sekarang saya sadar, bank itu milik kita semua, asal ada yang mau mendengar. Raina tersenyum. Dulu saya kira, cukup dengan saham besar saya bisa membuat perubahan. Tapi ternyata, saya harus jadi kecil dulu, agar bisa benar-benar mendengar yang kecil. Malam itu, angin meniup dedaunan. Dan di antara keheningan, satu hal terasa jelas. Perubahan tak selalu datang dari puncak. Kadang perubahan datang saat seorang gadis yang pernah dihina, memilih untuk tak membalas dengan amarah, tapi dengan aksi nyata. Ia memilih luka sebagai pintu, dan menjadikan kepercayaan sebagai jembatan. Dan begitulah, nama Raina tak pernah tercetak di iklan TV, tak pernah disebut dalam konferensi nasional. Tapi di setiap buku tabungan anak petani, di setiap tumpukan receh nenek penjual rempeyek, dan di setiap senyum nasabah kecil, nama itu hidup, tanpa harus diumumkan, tanpa harus ditinggikan. Karena kebaikan sejati tidak butuh panggung. Ia hanya butuh niat yang tulus, dan langkah kaki yang terus berjalan meski tak dihargai. Raina tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia tahu satu hal. Kini, ia tidak berjalan sendirian lagi. Pagi itu, halaman kantor pusat bank tampak lebih ramai dari biasanya. Para pegawai berdiri berjajar di lobi utama, mengenakan pakaian formal terbaik mereka. Tapi tidak ada musik, tidak ada karpet merah, tidak ada spanduk.
Yang ada hanyalah suasana hikmat, senyap, dan jantung yang berdetak dengan ritme yang sama, menanti seseorang yang kini telah menjadi cermin bagi mereka semua. Seseorang itu adalah Raina. Hari ini, bukan ia yang datang, tapi kabar tentangnya yang menghampiri lebih dulu. 1 malam sebelumnya, sebuah surat elektronik dikirim oleh tim program pelayanan setara daerah. Isinya membuat Pak Rizal berdiri dari kursinya dan tak bisa tidur sepanjang malam. Dengan berat hati kami laporkan, Bu Raina mengalami kecelakaan kecil di jalur turunan menuju Desa Karangsari. Mobil yang dikendarai hilang kendali karena hujan deras dan kondisi jalan yang licin. Saat ini, beliau dalam perawatan intensif di klinik desa. Kondisinya sadar, namun dokter menyarankan istirahat penuh karena luka dalam di bagian dada dan lengan kirinya retak. Kami mohon izin untuk menunda sementara perjalanan ke lokasi berikutnya. Berita itu langsung menyebar ke seluruh kantor pusat, bukan sebagai berita formal, tapi sebagai kabar duka batin. Karena selama ini, tidak ada yang sadar bahwa perempuan yang saban minggu berjalan dari satu desa ke desa lain itu, ternyata tak pernah benar-benar memberi waktu untuk dirinya sendiri. Ia menampung cerita, mendengarkan keluhan, memeluk kesedihan orang-orang kecil, tapi menyimpan lelahnya dalam diam. Hari ini, rapat besar yang semula dijadwalkan untuk mengevaluasi sistem layanan baru berubah menjadi forum doa dan penghormatan. Di atas panggung kecil yang biasanya dipakai untuk presentasi kinerja, kini berdiri sebuah layar besar menampilkan foto sederhana. Raina sedang duduk di bangku bambu, dikelilingi anak-anak desa yang memegang buku tabungan warna-warni. Bukan foto studio, bukan latar belakang mentereng, tapi foto itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Di sudut ruangan, Dina duduk dengan mata bengkak. Ia tak berhenti menggigit bibir, menahan emosi yang terus bergulung di dadanya. Dulu aku yang menghina dia, batinnya lirih. Tapi dia menyembuhkan orang-orang yang bahkan tak bisa membalas. Pak Rizal naik ke panggung, membuka forum itu. Ia tak membawa teks, tak membuka presentasi. Ia hanya berdiri, memandang ke arah ratusan pegawai di depannya. Kalau hari ini kalian berpikir bahwa kita kehilangan seorang pemimpin, kalian salah, katanya pelan. Semua mata menatapnya. Kita tidak kehilangan. Kita baru saja disadarkan bahwa selama ini kita punya pemimpin, tapi tak pernah kita lihat. Karena beliau tak pernah duduk di kursi manajemen. Beliau duduk di pinggir jalan, di warung kecil, di balai desa, di rumah-rumah yang tak ada alamat di Google. Suara Pak Rizal mulai bergetar, tapi ia terus berbicara. Beliau tidak menuntut upacara, tidak minta penghargaan. Tapi hari ini, saya ingin kita semua berdiri, bukan untuk beliau, tapi untuk menyatakan bahwa mulai hari ini, kita akan jaga semua yang telah beliau mulai. Dan seluruh ruangan pun berdiri. Hening. Tak satu pun berbicara. Karena yang ingin mereka beri penghormatan adalah seorang gadis sederhana, dengan luka yang tak terlihat, tapi sanggup menyembuhkan sistem yang terlalu lama sakit oleh kesombongan. Di tempat lain, jauh dari gedung tinggi dan lift kaca, Raina berbaring di ranjang besi tua milik klinik desa. Tangannya dibalut perban. Dadanya dipasang pelindung dada elastis. Tapi matanya terbuka, menatap jendela kecil yang menampilkan pemandangan ladang jagung dan langit yang mulai cerah. Seorang perawat muda duduk di sampingnya, mengipasi pelan. Bu Raina, banyak yang kirim doa, bisiknya. Warga Karangsari, Kalisongo, bahkan dari kota. Raina tersenyum, tipis. Suaranya masih lemah, tapi cukup jelas. Aku baik-baik saja. Namun di balik kalimat itu, tubuhnya masih menahan nyeri yang menggerogoti dari dalam. Bukan hanya luka fisik, tapi karena untuk pertama kalinya, ia harus berhenti. Tidak bisa berjalan, tidak bisa mengunjungi, tidak bisa mendengar langsung. Dan itulah yang membuatnya sesak. Ia memejamkan mata sebentar. Dalam sunyi, ia mendengar kembali suara kakeknya di masa lalu. Kalau suatu hari kamu jatuh, Rai,
Biarkan itu jadi jeda, bukan akhir. Karena tugas orang baik bukan menyelesaikan semua, tapi memastikan langkahnya tak pernah jadi alasan orang lain menyerah. Beberapa hari kemudian, perawatan Raina dipindahkan ke rumah warga di desa yang ia kunjungi terakhir. Bukan ke rumah sakit kota. Ia menolak. Di sini saja, katanya. Aku ingin tetap dekat dengan mereka. Dan setiap hari, warga datang bergantian, membawakan makanan, menyapu halaman, membacakan cerita anak-anak yang baru bisa membaca karena program tabungan belajar. Mereka bukan datang karena perintah, tapi karena cinta yang tumbuh dari rasa dihargai. Dari kota, Pak Rizal mengirimkan tablet kecil berisi video ucapan dari staf kantor pusat. Video itu diputar pelan, satu persatu wajah pegawai tampil, dari petugas kebersihan hingga kepala bagian. Terima kasih, Bu Raina. Karena Ibu, saya belajar menyapa orang dengan lebih tulus. Ibu, semoga cepat pulih. Kami tunggu di sini. Tapi tenang, pelayanan kami tetap berjalan. Seperti yang Ibu ajarkan. Mata Raina berkaca. Air mata jatuh begitu saja. Bukan karena sakit, tapi karena harapan yang ia tanam, tumbuh. Tanpa ia harus selalu hadir. Tanpa ia harus dipuji. Tanpa harus disebut. Minggu itu, Bank Pusat meluncurkan sebuah program baru tanpa konferensi. Program itu dinamai Raina, Rumah Akses Inklusif untuk Nasabah Awam. Sebuah unit keliling dengan kendaraan kecil, buku tabungan digital, dan sistem pelayanan non-formal yang menyentuh desa-desa terpencil. Setiap kendaraan itu diberi nama panggilan berbeda oleh masyarakat. Si Cekatan, si Rukun, si Tabah. Tapi di balik nama-nama kecil itu, ada satu huruf yang tertanam dalam hati semua yang terlibat. R, huruf pertama dari nama gadis yang tidak pernah minta dikenang, tapi tak pernah bisa dilupakan. Program itu menyebar ke seluruh Indonesia, hingga ke pulau-pulau kecil yang bahkan tak punya kantor kecamatan. Mereka datang, bukan membawa pamflet, tapi membawa waktu untuk mendengar. Dan semua itu lahir dari satu luka. Luka yang tidak dibiarkan membusuk, tapi dijahit dengan sabar, dan dijadikan pondasi. Di dalam rumah panggung sederhana tempat Raina dirawat, hari sudah menjelang malam. Seorang anak kecil mengetuk pintu, membawa gambar karyanya. Ibu Raina, ini gambar untuk Ibu. Raina tersenyum. Gambar apa, Nak? Anak itu membuka lipatan kertas. Di dalamnya tergambar seorang perempuan dengan tas lusuh, dikelilingi anak-anak yang tersenyum. Di bagian atasnya tertulis dengan huruf besar-besar. Orang baik gak harus cantik, asal hatinya indah. Dan di bawah gambar itu, satu kalimat ditulis dengan pensil tumpul. Terima kasih sudah datang ke desa kami, meski kami cuma orang biasa. Raina menatap gambar itu lama. Bibirnya bergetar, matanya mengembun. Karena dari semua penghargaan yang pernah ia tolak, gambar inilah yang paling ia simpan. Dan malam itu, ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia hanya sedang beristirahat, karena esok, langkahnya akan kembali menyusuri jalan-jalan sempit, membawa nama yang tak pernah disebut, tapi terus hidup, di hati yang tak pernah lupa. Angin sore meniup lembut tirai jendela rumah panggung itu. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat menembus celah kayu, membentuk garis-garis hangat di lantai bambu. Di sudut ruangan, Raina duduk bersandar di dinding. Selimut tipis menyelimuti kakinya, dan sepotong roti manis tersisa di piring kecil di pangkuannya. Di luar, burung-burung kembali ke sarang. Anak-anak desa berlari mengejar bayangan mereka sendiri di antara pohon jati. Suara ibu-ibu memanggil anaknya untuk pulang terdengar seperti lagu pengantar menjelang malam. Hari ini, tubuh Raina terasa lebih ringan. Meskipun lengan kirinya masih dibalut, rasa nyeri di dadanya mulai reda. Tapi ada yang lebih penting dari sekadar luka yang sembuh. Hati Raina kembali hangat. Sudah lebih dari 2 minggu sejak kecelakaan itu terjadi, namun alih-alih surut dan tenggelam dalam keheningan,
nama Raina justru menjadi getaran yang menyebar dari desa ke kota, dari pojok terminal hingga ruang rapat direksi. Tapi bukan karena statusnya, bukan karena jumlah sahamnya, melainkan karena satu hal yang tak semua orang bisa wariskan, keberanian untuk tetap sederhana, di dunia yang gemar mengukur manusia dari tampilan luar. Hari itu, seorang pemuda mengetuk pintu rumah panggung tempat Raina dirawat. "Permisi, Bu Raina." Raina menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang pria muda dengan seragam lapangan ban dan papan nama tergantung di leher. "Silakan masuk," ucap Raina ramah. Pemuda itu menunduk sopan, lalu duduk bersila di lantai. "Nama saya Yoga, Bu. Saya baru ditugaskan sebagai koordinator lapangan untuk program Raina. Atasan saya bilang, saya harus sowan ke ibu langsung." Raina tersenyum kecil. "Sowan? Waduh, sudah seperti pejabat saja saya ini." Yoga tertawa kikuk, tapi matanya berbinar. "Saya hanya ingin bilang, saya masuk ke dunia ini karena cerita ibu. Saya dulu skripsi tentang eksistensi bank rakyat di daerah tertinggal. Tapi saya malu, karena waktu saya survei ke lapangan, saya cuma menulis. Saya tidak mendengar. Ibu yang mengubah itu semua." Raina menggeleng perlahan. "Saya hanya memulai. Kalianlah yang meneruskan." Yoga membuka ranselnya. Ia mengeluarkan peta kertas besar yang dilaminating. "Ini peta desa-desa prioritas kami, Bu. Lihat yang warna kuning? Itu desa yang dulu tidak punya satupun akses perbankan. Sekarang sudah aktif transaksi." Raina memandangi peta itu dengan mata berbinar. Matanya menelusuri titik-titik kecil yang dulunya hanya titik, sekarang sudah bernama. Sudah hidup. Sudah terkoneksi. "Kami juga meluncurkan sistem penilaian nasabah berdasarkan partisipasi sosial, bukan hanya saldo," lanjut Yoga semangat. "Jadi yang aktif menabung, ikut komunitas, bahkan yang bantu ajarkan warga lain dapat insentif dari kami. Kami sebut itu program tabungan nurani." Raina menutup mata sejenak, menahan haru. Tak pernah ia bayangkan bahwa benih kecil yang ia tanam dari luka dan penghinaan akan tumbuh menjadi taman yang indah, dirawat oleh tangan-tangan muda yang berani bermimpi dengan cara yang jujur. "Teruskan, Yoga," katanya lirih. "Tapi ingat, jangan pernah biarkan angka-angka menggantikan mata dan telinga kalian." Sementara itu, di kantor pusat, Pak Rizal berdiri di depan kaca besar ruangannya, memandangi taman kecil di bawah sana yang baru dibangun. Taman itu diberi nama Ruang Teduh Raina. Sebuah tempat untuk pegawai duduk sejenak, meletakkan ponsel, melepaskan dasi, dan mengingat kembali bahwa pelayanan bukan soal prosedur, tapi soal pengakuan terhadap sesama manusia. Ia baru saja selesai membaca surat laporan dari cabang-cabang daerah. Dan di setiap laporan, ada satu paragraf yang membuat matanya berkaca. Banyak nasabah yang mulai berani datang. Bukan karena kami lebih ramah, tapi karena mereka merasa dilihat. Rizal menyandarkan tubuhnya ke dinding. Ia teringat pertama kali melihat Raina berdiri dengan pakaian lusuh, dan bagaimana dirinya, meski tidak sekejam Dina kala itu, juga pernah membiarkan prasangka hidup di balik kerah putih dan jabatan tinggi. Kini, ia tahu bank yang kuat bukan bank yang besar, tapi bank yang bisa memeluk yang paling kecil. Ia kembali ke meja, membuka laptop, dan menulis memo pendek kepada seluruh kepala cabang. Mulai bulan depan, wajib dilakukan kunjungan rumah untuk nasabah dengan saldo di bawah 10.000. Bukan untuk menagih, tapi untuk bertanya, apa yang bisa kami bantu? Di desa tempat Raina dirawat, satu perubahan kecil mulai terasa. Warung kopi yang dulu hanya menjual jajanan, kini menjadi titik kumpul informasi keuangan. Anak-anak muda desa mulai diajari menggunakan aplikasi keuangan berbasis offline. Seorang ibu penjual sayur kini menjadi mentor tabungan bagi sesama pedagang di pasar. Setiap kali ada warga yang ragu untuk menabung karena takut dipandang rendah, orang-orang akan berkata, "Kalau Raina aja pernah ditolak karena tas lusuhnya, kita ini siapa?" Justru kita harus tunjukkan
bahwa kita juga berhak disambut. Nama Raina tak pernah disematkan dalam bentuk patung. Tak pernah ada plakat besar. Tapi setiap senyum tulus teller di desa, setiap buku tabungan anak petani, setiap nota transaksi di warung kecil, adalah nyanyian sunyi dari namanya. Satu malam, setelah semua tamu pulang dan langit mulai dihiasi bintang, Raina kembali membuka buku catatannya. Buku kecil itu ia bawa sejak sebelum kejadian di Ban. Di dalamnya, tertulis kutipan, potongan dialog, bahkan gambar tangan anak-anak desa yang ia temui. Ia menulis satu kalimat baru malam itu. Kalau aku tidak dikenal, tak mengapa. Asal yang kecil-kecil itu akhirnya diingat. Ia menutup buku itu perlahan, meletakkannya di samping bantal. Dan sebelum tidur, ia berbisik dalam hati, mengangkat wajahnya ke langit malam. Allah, terima kasih karena Engkau izinkan aku dihina. Karena dari hinaan itulah, aku belajar menghargai. Besok pagi, ia akan bangun dan kembali berjalan. Mungkin masih dengan langkah pelan. Mungkin masih dengan rasa sakit yang belum hilang. Tapi ia tahu, jalan itu kini bukan miliknya sendiri. Ada ratusan kaki yang kini berjalan bersamanya. Ada ribuan mata yang kini tak hanya melihat dompet, tapi juga wajah. Dan yang paling penting, ada satu nama, yang meski tak lagi disebut-sebut, akan terus bergema. Di antara langkah-langkah kecil yang tidak pernah lelah mencintai dengan tulus. Langit pagi di desa Karangsari berwarna biru muda. Daun-daun mangga bergoyang pelan ditiup angin semilir. Burung perkutut berkicau di atap rumah panggung tempat Raina dirawat. Suara riuh anak-anak kecil bermain gundu di pekarangan membuat suasana pagi terasa hangat. Hari itu, Raina mengenakan baju putih sederhana, celana kain warna krem, dan sandal jepit yang baru dibelikan oleh anak-anak desa. Bukan karena ia tak punya sepatu, tapi karena anak-anak itu ingin ia memakai hadiah dari kami, Bu Raina. Dan seperti biasa, Raina tak pernah menolak ketulusan. Lengan kirinya kini sudah tak lagi dibalut perban. Tulangnya menyambung. Lukanya mengering. Tapi yang membuat ia kembali berdiri tegak bukan karena tulangnya, melainkan karena cintanya. Cinta pada mereka yang tak terdengar suaranya. Yang tak dianggap penting. Yang hanya dikenal saat perlu pinjaman, tapi dilupakan saat minta perlindungan. Hari itu adalah peringatan 1 bulan sejak peluncuran program Raina. Bukan perayaan besar. Tidak ada kue tart. Tidak ada panggung megah. Hanya sebuah tikar digelar di halaman sekolah desa. Di sana, duduk ibu-ibu pedagang, bapak-bapak petani, para siswa, guru, dan pegawai bank dari berbagai cabang. Raina datang paling akhir, berjalan pelan dari arah musala kecil, membawa sebuah buku tabungan yang dilapisi kertas coklat. Ia tidak datang sebagai tamu kehormatan. Ia datang sebagai nasabah kecil yang dulu pernah ditolak. Di tengah tikar, seorang remaja perempuan berdiri, membawa selembar kertas. Suaranya bergetar, tapi wajahnya bersinar. Saya ingin membacakan surat dari adik saya untuk Bu Raina, katanya. Lalu ia mulai membaca. Bu Raina. Saya nggak tahu siapa ibu sebenarnya. Tapi waktu saya lihat ibu pertama kali, saya pikir ibu cuma orang biasa. Tapi ternyata ibu orang yang luar biasa. Tapi ibu nggak pernah bilang-bilang. Kata ibu guru, orang hebat itu bukan yang disanjung-sanjung, tapi yang sabar waktu disakiti. Ibu, saya sekarang punya tabungan. Dulu saya kira nabung itu buat orang kaya. Tapi sekarang saya tahu, menabung itu buat orang yang mau punya harapan. Terima kasih karena sudah datang ke desa kami. Kalau saya besar nanti, saya juga mau bantu orang. Tapi nggak mau jadi orang sombong. Dari Salsa, kelas 5 SD. Air mata tak bisa lagi ditahan. Bukan hanya di mata Raina, tapi juga semua yang hadir di sana. Dina menunduk dalam-dalam. Ia duduk bersila di barisan belakang, memeluk kedua lututnya. Ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan batinnya bersama Raina akan mengubah seluruh cara pandangnya terhadap dunia.
Pak Rizal berdiri di samping papan tulis yang dipinjam dari ruang kelas. Ia menuliskan satu kalimat yang diambil dari ingatan terdalamnya. Kita bukan hanya menyimpan uang, kita menjaga martabat. Dan semua orang di lapangan itu tahu, hari itu, bank bukan sekadar tempat menyimpan uang, tapi tempat di mana kepercayaan, luka, dan pengampunan menjadi kekuatan. Beberapa minggu kemudian, sistem verifikasi humanis diluncurkan, yakni kebijakan bank yang memastikan bahwa verifikasi tidak hanya berdasarkan data formal, tapi juga pendekatan komunitas. Warga bisa menjadi penjamin sosial untuk nasabah lain. Sebuah langkah revolusioner yang mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan. Nama Raina tak pernah ditulis di bawah kebijakan itu. Tapi semua orang tahu, dari mana semua itu bermula. Tak lama kemudian, bank itu dinobatkan sebagai lembaga keuangan paling inklusif di Asia Tenggara. Tapi penghargaan itu tidak mereka pajang di lobi. Mereka memilih menaruhnya di ruang pelatihan karyawan baru, agar setiap pegawai baru tahu bahwa penghargaan tertinggi bukan dari dunia, tapi dari seseorang yang merasa dimanusiakan. Di satu sore yang sunyi, Raina duduk di bawah pohon randu di tepi sawah. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat penutup. Aku pernah dihina karena tas lusuhku. Tapi dari situlah Allah ajarkan padaku, jangan bawa dendam. Bawalah pelajaran, dan teruskan langkahmu sampai orang lain tak lagi dinilai dari penampilannya, tapi dari kesungguhannya. Ia menutup buku itu, lalu berdiri, menyusuri jalan setapak kecil menuju surau, tempat anak-anak belajar mengaji. Langit memerah. Cahaya keemasan menari di atas padi-padi yang mulai menguning. Udara senyap, tapi damai. Dan di setiap sudut negeri yang pernah ia kunjungi, dari desa, pasar, perkampungan padat, hingga dusun di lereng gunung, nama Raina kini tidak hanya diingat, tapi dijaga. Karena bukan besarnya kekuasaan yang membuat seseorang dikenang, tapi karena ia memilih tidak membalas luka dengan amarah. Karena ia tetap tenang saat dicaci. Dan karena ia percaya bahwa penghinaan bisa jadi pintu rahmat, asal dibalas dengan kesabaran, dan dijadikan pelita untuk menerangi yang lain. Raina mungkin tidak lagi mengelilingi desa-desa itu setiap minggu. Tapi setiap teller yang kini menyapa dengan tulus adalah langkahnya. Setiap warga desa yang kini punya tabungan adalah jejaknya. Dan setiap manusia yang tak lagi malu datang ke bank karena pakaiannya sederhana adalah kemenangan yang tidak ia umumkan. Karena Raina tidak pernah butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin agar tidak ada lagi yang merasa tak berharga hanya karena tidak terlihat mewah.